Indah, kenapa kamu ajak ke kantor catatan sipil? Cerai. Cerai? Kita hidup harmonis. Kenapa harus cerai? Selama ini kakak yang urus kamu. Kasih makan, tempat tidur, hidup impianmu. Kamu hidup enak. Pernah pikir perasaan kakak? Aku... Sudah, jangan buang waktu. Ayo masuk. Indah, aku tak mau cerai. Maya masih di rumah. Masih berani sebut Maya? Selama ini kau pernah tanggung jawab suami? Kau tak pantas untuk kami. Selama ini harusnya sudah cukup. Kakakku sudah menandatangani kerjasama grup Naga Rahasia. 3 hari lagi, tokoh misterius akan hadir di lokasi menandatangani sendiri. Dan kamu cuma lumpur di selokan yang tak bisa dibantu. Kau kasih apa tuh kakak? Aku lumpur di selokan yang tak bisa dibantu. Aku manfaatkan Indah. Benar. Dengar ya, perusahaan Indah bisa dapat proyek grup Naga Rahasia berkat aku. Cukup, penuh bohong, keras kepala, tak punya wawasan. Cerai denganmu, pilihan terbaik hidupku. Ternyata, begitukah kau lihat aku? Aku tahu kata-kata ini bagimu rasanya kejam. Tapi, aku akan segera tanda tangan grup Naga Rahasia. Suamiku pasti takkan cuma bisa masak rumah tangga. Baik. Aku setuju cerai. Eyo, Kak! Bos? Bu Indah pasti tak tahu Anda bos grup Naga Rahasia. Kalau tidak, pasti... Apa gunanya ku bilang? Di hatinya, aku cuma orang yang cuma bisa omong kosong. Mungkin pernikahan ini salah dari awal. Selesai? Ayo, naik, aku antar. Hati-hati, Mas Rama. Hati-hati. Sudah kaya, lupa suami lama. Rai, naik mobil pria lain. Indah Surya. Kamu... Kau pria, tak pantas kesal. Benar ya? Mas Rama kasih kakak kerja sama grup Naga. Bisa bantu kakak tingkatan status. Kau tak ada prestasi. Kau bisa bantu apa? Apa katamu? Maksudku, kakak bisa dapat kerja sama grup Naga berkat Mas Rama. Omong kosong! Aku bos grup Naga Rahasia di balik layar. Rama itu siapa? Rizky, apa karena cerai otakmu jadi rusak? Kamu, bosnya. Gak percaya? Kata orang gila, mana ada yang percaya? Bagus juga. Acara nanti, aku akan ungkap semua. Terima kasih, Mas Rama. Sama-sama. Indah, aku sudah bantu kamu. Kasih aku makan di rumahmu, boleh kan? Silakan, Mas Rama. Oh ya, Mas Rama. Acara nanti, grup Naga Rahasia, tokoh misteriusnya benar akan muncul. Tenang saja, bos grup Naga Rahasia itu teman dekatku. Dia pasti datang. Aku ke toilet dulu. Kamu lagi ngapain? Rizky! Kamu mau kasih obat ke Indah? Bukan aku. Jangan asal tuduh. Tujuh? Aku mau pukul kamu. Rizky! Kamu mau apa ke Mas Rama? Indah, dia mau kasih obat ke kamu. Kamu yang mau kasih obat ke Indah. Indah! Setelah cerai, dia marah. Jadi lakukan hal licik ini. Untung aku segera tahu. Kalau tidak, dia berhasil. Rizky, kamu masih manusia. Aku bukan manusia. Kamu percaya kata dia saja. Obatnya ada di tanganmu. Kamu kira aku bodoh? Obat itu miliknya. Sudahlah Rizky. Awalnya kupikir kamu cuma nggak pandai. Tapi setidaknya hatimu baik. Kini kulihat hatimu ternyata begitu licik dan kotor. Kalau apapun kataku kau tak mau percaya, apapun kataku,
Sampai jumpa. Harus? Gimana aku percaya? Rizky, berapa kali kau kecewakan aku? Kau tahu kata mereka soal aku? Kata mereka aku nikahi orang sampah. Aku sampah? Kau benar? Aku. Kalau ku bilang aku selalu berbuat seperti orang biasa, agar kau tak terlalu tertekan, kau percaya? Kau tak akan percaya. Kau cuma percaya apa yang kau mau. 3 hari lagi, kau tahu segalanya. Semoga saat itu, kau tak menyesal. Siapa yang lapor? Aku. Kak Rama, jangan panggil kakak dulu. Dia mencoba pelecehan seksual. Cepat, tangkap dia. Rama, kau fitnah aku. Fitnah? Orang yang bersangkutan ada di sini. Aku saja. Kalau kau tanggung jawab, aku bisa lebih menghargaimu. Masih tunggu apa? Tangkap dia. Cepat tangkap dia. Kak Rama, aku ada urusan. Aku pamit dulu. Mas Rama, makasih tadi. Tak usah. Aku cuma marah. Orang sampah harus ditangkap. Indah, ayo kita makan di luar. Tak usah, Mas Rama. Aku kurang enak badan. Next time saja, aku yang traktir. Hati, Mas Rama. Jujur saja. Aku tak ada masalah. Kau tersangka kasus berat, tanpa izin, larang menerima, atau telepon siapapun. Oke, tapi ingatkan saja, kau putus teleponnya. Nanti dia datang sendiri. Siapapun juga, ingat, kamu singgung keluarga Soeharto, seumur hidupmu, kamu tinggal di kantor polisi ini. Komandan Dimas, bos datang. Bos! Masalah sepele ini, kenapa bisa sampai dia tahu? Komandan Dimas, di luar ada tim pengacara. Ratusan orang. Ratusan pengacara? Ya, kata mereka, dari grup Naga Rahasia, bagian hukum. Minta bertemu kau. Kepala polisi, kau lakukan apa saja. Ini Papa Putra. Bos! Kalian datang pas. Aku ini, kata-kataku tak berarti. Silakan, teman dari hukum, minta dia jelaskan. Salah paham. Semua salah paham. Bapak bos grup Naga Rahasia, mana mungkin kata-katanya tak berarti. Ikuti prosedurnya saja. Habislah, semua sudah tamat. Putri, kamu pulang dulu. Aku mau sendiri dulu. Rizky! Bagus, ternyata kamu. Mau kemana? Bukan urusanmu. Apa-apaan sikapmu? Siapa yang berani bicara ke aku begini? Siapa yang berani bicara ke bosku begini? Kau wanita dari mana? Hah, anakku tak mau sampai ini. Kenapa kau mau? Betul! Siapa dulu yang selalu bilang betapa cintanya sama kakak? Ternyata baru cerai langsung cari wanita lain. Jijik banget. Kadang-kadang, makan boleh sembarangan. Bicara, jangan asal. Ayo, pergi. Berani kau ke grup Naga Rahasia? Keluar dari sini, tempat ini bukan untukmu. Ini grupku, tak boleh datang. Hah, ini grupmu. Berani kau pakai nama putriku menipu di grup Naga Rahasia. Putriku kerja keras cari uang sangat susah. Kau rusak namanya, pakai uangnya, beli wanita. Kau masih manusia. Aku penipu. Ada buktinya? Perlu bukti juga. Kamu pakai nama putriku kan? Ngapain ke grup Naga Rahasia? Perusahaan sendiri, tak boleh kesini. Perusahaanmu. Kamu cuma cowok yang hidup dari wanita. Kamu bahkan tak punya kerjaan. Berhak apa masuk grup Naga Rahasia? Kamu kira kami bodoh? Bukan urusanmu. Mau kemana? Dasar wanita, berani tampar aku? Kubunuh kau. Berani kau pukul aku. Berisik apa? Tak peduli nyawa? Pak
polisi. 2 orang ini penipu di sini, malah pukul orang. Cepat tangkap mereka, kedua-duanya. Diam kau! Aku... Bapak Pratama, kita ketemu lagi. Bapak mau... 2 wanita ini lancang. Fitnah Bapak Pratama. Bawa mereka pergi. Kau masih diam saja. Lakukan! Mau apa? Kau tahu aku siapa? Kau? Rizky, berani kau tangkap aku? Ku bilang putriku, kau tamat. Selesai kau. Bawa pergi. Rizky, kau tamat. Bapak Pratama, menurut Bapak penanganannya sudah memuaskan? Telepon Indah. Bel. Halo? Apa? Kalian ditangkap? Ibu, uang jaminan sudah kubayar. Ada apa sebenarnya? Semua gara-gara Rizky itu. Dia itu pakai nama kamu ke grup naga rahasia buat menipu orang. Dia juga pakai uangmu beli simpanan. Aku sama ibu kebetulan ketemu. Dia malah bilang kita fitnah dia. Benar! Apa? Kamu bilang? Indah mau kemana? Aku cari dia. Rizky, kau memang di sini. Sudah cerai. Aku mau ambil barangku. Selama ini aku terus kasih uangmu. Tak sangka kau diam-diam simpan buat simpanan ya? Kau tak segan padaku. Tak segan pada putri kita. Ibumu bilang? Ibuku bilang kenapa? Meski sudah cerai, dia tetap orang tuamu. Kau tak hormati orang tua, bahkan yang paling dasar. Etika dan malu pun kau tinggalkan. Ku bilang sekali saja. Pertama, apa yang mereka bilang, aku tak tahu. Tapi setelah menikah, kau tahu sifatku. Bukan aku yang mulai. Kedua, uang yang kau transfer ke kartu aku tak kusentuh sedikit pun. Di bawah bantalmu. Terakhir, tak bermaksud hina ibumu. Tapi sifat ibumu, kau lebih tahu dariku. Rizky, berani kau jalan. Aku buat Maya tak punya ayah lagi. Rizky, berhenti! Indah, acara tanda tangan grup naga rahasia besok akan dimulai. Sudah siap? Bos, kamu sudah cerai. Kerjasama dengan perusahaan Indah, batal nggak? Gak usah. Anggap saja hadiah terakhir untuk dia dan anaknya. Indah, saat kau tahu, suami mantumu yang kau remehkan adalah sosok yang tak bisa kau raih. Bagaimana rasanya? Hormat sekali. Bisa kerja sama grup naga rahasia, kamu bakal jadi sangat sukses. Aku jamin, tak sampai 10 tahun, daftar orang terkaya pasti ada. Ibu Indah, terima kasih. Ayo. Kenapa tak ada yang datang sapa kamu? Indah, kerjasama dengan grup naga rahasia, bukannya kau yang usahakan? Ini... Aduh, Bu. Rama Muda itu cuma pendiam. Kalau saja orang di sini tahu kalau tahu dia Rama Muda, pasti semua berbondong-bondong mendekat. Ternyata begitu. Indah beruntung bisa kenal kamu. Kalau tidak, pasti diseret orang itu. Bu, dia punya nama. Orang itu, apa aku salah? Rama Muda, aku sangat berhutang budi kepada kamu. Indah, jangan sungkan. Kak, sebentar lagi kita jadi satu keluarga. Kenapa sungkan? Kenapa dia juga datang? Kalian berdua, hari ini hari besar kakak. Jangan ganggu-ganggu. Cepat cepat keluar. Bu Rina, kamu suruh aku keluar? Bukan aku. Bu Rina, lebih baik jangan mendekat. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Rizky? Tak ada hubungannya. Hari ini acara Ibu Indah. Jadi ibu, urus saja urusanmu. Rizky, kamu mau terus sembunyi di belakang wanita ini? Kamu nggak kerja 3 tahun, sudah ketinggalan zaman. Kalau nggak aku yang bantu, kamu susah hidup. Tak usah repot-repot. Aku cari cara sendiri. Cari cara? Apa caramu? Jadi pembantu orang? Betul juga, kamu cuma bisa masak dan cuci. Jadi pembantu apa salahnya? Kamu pria, kau ngomong gitu, nggak malu? Bu Rina, kerja tak ada pangkat. Kamu terlalu sombong. Kamu. Indah,
Ada apa? Nggak apa-apa, ketemu orang yang nggak bisa bicara. Bukan cuma tak bisa bicara, sungguh otaknya sakit. Kalau orang waras, mana mau sama Rizky yang kayak gitu. Kamu mau mati? Bu cantik, jangan marah dulu. Kurasa kamu ditipu pria ini. Dia cuma bisa hidup dari wanita, tak punya kerja. Seorang dari kelompok yang pintar. Bapak Pratama, pria paling hebat. Jangan kau hina dia. Kau salah menilai. Kami sudah lama menikah. Aku tahu dia seperti apa. Sebagai pria, dia cuma paling gagah. Betul. Sampah yang kakak buang, kau anggap berharga. Kalian berdua, cepat keluar. Benar, keamanan. Cepat sini, usir mereka dari sini. Mereka berdua tak punya undangan. Aku curiga mereka membawa penyakit. Usir mereka sekarang juga. Cepat usir dia sekarang juga. Ada undangannya. Sudah bilang nggak ada. Dia orang kelas bawah, pantas diundang. Kami cuma ikut aturan. Silakan pergi. Dasar buta. Undangannya Ini tamu kehormatan kami. Gio orang kelas bawah? Mana mungkin tamu kehormatan? Sebenarnya, undangan ini untuk seluruh keluargamu. Undangan ini pasti dicuri. Ku order sekarang. Usir dia sekarang juga. Diam! Kalian ribut begini, ganggu ketertiban, bahkan menodai tamu kehormatan kami. Aku punya alasan kuat menyangka kalian yang masuk ilegal. Serahkan undangannya. Kau minta undangan? Kau tahu kami siapa? Kau harus minta maaf sekarang. Kalau tidak, kau akan... Berani ancam. Serang mereka. Hentikan! Kau mau usik keluargaku? Ibu Indah, ini salah paham. Salah paham apanya? Sudahlah, kalau salah paham, aku tak mau masalah membesar. Ini acara penandatanganan. Tak mau waktu, buang di orang tak berguna. Ayo, pergi. Indah, menurutku tadi harus suruh petugas itu usir Rizky dari sini. Betul, entah dia masuknya dari mana. Sudah cukup. Rizky itu ayah Maya. Pasti akan ketemu lagi. Jangan buat malu. Wah, cantik. Kita kenalan. Maaf, aku nggak mau kenalan. Maaf ya, aku lupa bilang. Aku, siapapun kamu. Gak ngerti bahasa. Gak mau kenalan. Pergi sana. Kau dorong aku? Ya, apa salahnya? Aku mau pukul kau. Kau benar-benar nggak tahu siapa aku. Lepaskan aku. Kau tahu siapa ayahku? Ayahmu siapa? Lepaskan aku. Ayahku, Surya Suharto. Kubunuh kau seperti bunuh semut. Surya Suharto? Tentu Mas Rama. Dia kerja sama Bapak Putra dari grup Naga Rahasia pesta hari ini. Semua kerja sama Mas Rama. Benar. Pesta ini dia yang atur kan? Iya. Benar ya, ayahmu nggak bisa hubungi grup Naga Rahasia. Dia siapa sih? Cukup. Ini grup Naga Rahasia. Kalau kau terus ribut, aku panggil orang. Grup Naga Rahasia, mitra kerja keluarga Gunawan. Keluarga Gunawan? Kau sebenarnya siapa? Biar kuceritakan. Aku Aditya Gunawan. Paham? Selain itu, apapun yang kami incar pasti jadi milik keluarga Gunawan. Maaf Mas Aditya, beri kesempatan. Beri kesempatan. Kau nggak bisa pakai kesempatan. Hentikan! Hentikan? Boleh, tapi kau harus tidur denganku. Wah, licin juga. Lepaskan! Lepaskan! Ayo sini. Hentikan! Hentikan! Kamu siapa? Aku...
Ini, Mas Aditya, kamu nggak apa-apa? Pergi sana! Rizky, kamu sadar nggak sih? Ini Mas Aditya. Kamu patahkan kakinya. Setidaknya aku bisa lakukan sesuatu, bukan kayak kamu. Kalau tak bisa bicara, jangan ngomong. Mas Rama sungguh-sungguh cinta kakak. Tak seperti kamu. Lihat-lihat saja di belakang. Tak mau menolong. Apa maksudmu? Kamu licik. Betul. Dia mau Rama malu, biar dia yang jadi sorotan, agar Indah balik suka padanya. Menjijikan. Terserah kalian. Rizky! Siapa suruhmu? Ada masalah? Masalah besar. Kamu tahu dia siapa? Kamu tahu aku siapa? Dia Putra Gunawan. Minta maaf sekarang juga. Jadi maksudmu aku salah menolongmu? Kalau nggak salah ingat, masalah besar ini karena tamparanmu kan? Aku cuma melindungi diri. Aku tak punya pilihan lain. Kalau kamu punya tanggung jawab pria. Kamu sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa aku cerai sama kamu. Indah, jangan buang waktu. Kita serang bareng. Patahkan kakinya, segera. Kalau begitu, mungkin Mas Aditya bisa maafkan kita. Patahkan! Patahkan kakinya! Rizky! Demi hubungan kita dulu. Aku memintamu minta maaf padanya. Kalau begitu, aku bisa lindungi kakimu. Jaga kakiku. Jangan sosok mulia. Kau cuma mau lindungi karirmu. Dengan statusku sekarang, paling mereka ganggu aku di bisnis saja. Kalau mereka mau habisi aku, kau bisa apa? Stop! Kau salah. Statusmu cuma omong kosong. Kau cuma menumpang orang ke grup Naga Rahasia. Cuma orang kecil saja. Tadi ku bilang temannya aku tidur, kau tak mau. Sekarang ku cal keluarga Gunawan. Kalian pasti mati. Berani kau. Ini grup Naga Rahasia. Aku tak akan serang di sini. Pasti kalian keluar juga. Kau! Mina, telepon tim penegak hukum. Tim penegak hukum kecil. Berani urus keluarga Gunawan. Baik, tak usah. Mas Aditya tak panggil tim. Itu demi kita semua. Iya kan? Rizky, cepat sujud. Minta maaf ke Mas Aditya. Kau mau lihat saja. Kita sekeluarga terusir karena kau. Aku di sini. Hari ini dia takkan bisa apa-apa. Kau pria juga. Maaf saja, apa salahnya? Betul. Putriku, saat belum cerai, kau bikin susah. Sudah cerai, masih mau... Ya. Putriku di hidup lalu, apa dosanya sampai kau rusak dia? Kau bencana. Kau selalu bilang cinta kakak. Sudah sujud minta maaf, apa salahnya? Rizky, kalau kau pria, tanggunglah tanggung jawabmu. Kalau tidak apa? Terus kenapa? Aku tak peduli dia siapa. Dia patahkan kakiku. Dia harus bayar harganya. Bosku patahkan kakimu. Terus kenapa? Meski dia mau nyawa kamu harus kasih... Apa? Bos? Dia bos di balik grup Naga Rahasia. Gak mungkin. Sudah kubilang, kau tak akan sentuh siapapun. Jangan mendekat. Kalau kau sentuh aku, keluarga Gunawan takkan maafin kau. Ayahku kata Gunawan. Coba telepon ayahmu. Lihat dia mau bantu. Indah, Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku habisi dia. kalau kau berani sentuh dia, Rizky bersumpah, keluarga Gunawan habis-habisan. Rizky? Kau Rizky. Tak sangka, sisa-sisa Pratama ternyata bos grup Naga Rahasia. Jangan mendekat. Oke. Kalau kau mendekat, aku habisi dia. Aku mundur. Lepaskan dia. Ku beri kau kesempatan hidup. Maafkan aku, kalau kau tahu masa lalu Pratama, mungkin kau akan habisi aku. Jangan mendekat. Matt! Indah. Indah, kita ke rumah sakit. Kau sebenarnya siapa? Papa Pratama, kata dokter, kondisi Bu Indah sudah stabil, bisa pulang sebentar lagi. Keluarga Soeharto dan Rama sudah saya selesaikan sesuai perintah. Soal Aditya. Gak usah, tunggu Indah bangun. Antar dia pulang dulu. Soal Aditya, ada hal yang mau kutanya langsung.
Baik. Indah. Ayo, kita nikah lagi. Aku tak mau kau terluka lagi. Ayo, kita berikan Maya rumah yang lebih bahagia. Angkat kepala. Aditya, kau bilang ada soal keluarga Pratama. Aku tertarik. Jelaskan. Ku beri kau kesempatan hidup. Kau pikir aku akan kasih tahu? Aku mau kau selamanya. Tak tahu segalanya. Tak tahu selamanya. Kebenaran tragedi Pratama. Kau yakin kalau info luar benar? Mantanmu itu baru saja hamil. Coba tebak, kalau aku tak dapat info yang ku mau, apa yang akan kulakukan? Kau... Baik, aku cerita. Tragedi Pratama itu sepenuhnya kakak iparmu Putri. Kakak iparmu, Putri dan juga kakakmu, semua dibunuhnya dengan tangannya. Aditya, berani kau fitnah kakak ipar? Aku sudah mau mati. Buat apa fitnah? Oh ya, dulu mayat kakakmu aku yang kubur. Kalau tak percaya, bisa kau gali mayatnya. Mungkin ada petunjuk tersisa. Bos, ada teman baru. Tenang saja. Kau tahu nggak kenapa aku bentuk grup naga rahasia? Itu karena aku mau selidiki diam-diam kebenaran tragedi Pratama. Sekarang semua sudah di depanku. Grup naga rahasia tak perlu ada lagi. Bos. Jangan panggil bos lagi. Mulai sekarang, identitasku adalah Tuan Agung. Selamat kembali, Tuan Agung. Temukan mayatnya. Tuan Agung, di samping mayat kakak, kami temukan ini. Berhak? Putri, kau istriku. Berani bersekongkol habis si Pratama. Aku buta waktu itu, baru nikahi kau. Diam! Dengar ya? Kalau pintar, pindahkan semua aset Pratama ke namaku. Kalau tidak, ku kubur kau sekarang. Kenapa repot begini? Cukup habisi Johan saja. Warisan Pratama tetap milikmu. Rama, kita sudah janji. Setelah berhasil, aku kasih Indah buatmu. Yang lain, tak usah kau urus. Okey, kau atur saja. Kau punya 1 hari lagi. Kalau kau tak kasih kode transfer aset itu, ku kubur kau dan paksa tanda tanganmu. Eyo, pergi. Awasi dia. Jangan sampai kabur. Tenang saja. Rizky, kakak tak berdaya. Tak bisa lindungi keluarga. Cuma bisa rekam bukti kejahatan Putri. Jika video ini, jangan berani. Jika tak yakin balas dendam, sembunyi saja. Baik, kita selalu bersaudara. Kakak, Tuan Agung, kita sudah tahu di mana Putri. Bilang, dia di mana? Putri, ambil aset Anda, kembali ke Lestari, dan lagi pesta kemenangan. Tunggu perintah Tuan. Kami habisi Lestari balas dendam untuk kakak. Tunggu perintah Tuan. Tak usah. Dendam ini
aku balas sendiri. Semuanya, hari ini Grup Lestari resmi berdiri. Semoga kita banyak kerjasama. Bu Putri di Pratama sudah lama disiksa. Sekarang akhirnya bisa bangga. Betul. Menurutku, Pratama seharusnya sudah salahkan perusahaan ke Bu Putri. Takkan sampai rumah tangga hancur. Hari bahagia, kenapa bahas Pratama? Menurutku, kita ucapkan ke Bu Putri jadi wanita sukses Timur Raya. Wanita sukses, putri besar Lestari. Semuanya, aku penasaran. Kenapa kalian bisa tahan jijiknya? Puji wanita, kejam, dan merebut harta orang lain. Dia cari mati, berani hina Bu Putri. Dasar bocah! Kamu siapa? Berani buat onar di pesta kakak? Aku Rizky, anak angkat Pratama. Ku datang balas dendam untuk kakak dan kakek. Diam! Kakakmu dan kakekmu menyinggung Soeharto. Mereka yang cari mati, bukan urusanku. Kalau kau berani fitnah lagi, jangan salahkan aku tak peduli hubungan kita. Hubungan kita? Wanita kejam seperti kamu jadi iparku. Benar-benar membuatku jijik. Di hidupku, salah terbesarku adalah tak bisa cegah kakak menikahimu. Diam! Berani kau buat onar di acara Grup Lestari. Buat onar? Sebelumnya, kalian semua mitra keluarga Pratama pernah terima budi kakekku. Seperti keluarga, aku akan bicara terus terang. Oke. Aku mau lihat mulut anjingmu bisa keluarkan apa. Semuanya, Grup Lestari sekarang, itu wanita kejam ini bersekongkol Rama, merebut harta Pratama, lalu didirikan. Setiap sen di sini berdarah keluarga Pratama. Meski aset Grup Lestari, itu aset Pratama. Apa salahnya? Kau pikir mereka dulu terima budi kakekmu, sekarang akan bela kau? Bu, Putri benar. Di dunia ini yang kuat memakan lemah. Keuntungan dulu. Keluarga Pratama tak bisa jaga hartanya. Serahkan ke Bu Putri, apa salahnya? Betul, Rizky. Keluarga Pratama sudah masa lalu. Hari ini, Bu Putri ajak kita semua menjadi kaya. Kalau kau berani halangi, kau lawan semua dari kita. Sisa Pratama, keluar dari sini. Baik, baik. Benar, yang kuat menang. Keuntungan dulu, harusnya kuduga. Kalian bisa bersekongkol dengan Putri, wanita kejam. Sebenarnya sudah lupa budi keluarga Pratama. Rizky, sekarang kamu cuma bisa ngomong doang. Bagus kau kembali. Hari ini, ku kirim kau mati reuni dengan Pratama. Bayu, habisi dia. Dasar bocah! Aku tak sabar mau jadikan kepalamu spesimen. Serang! Berlutut. Oh. Rizky, dasar sampah! Beraninya kau suruhku berlutut! Kak, habisi dia! Rizky, lepaskan adikku sekarang juga. Ku beri kau kuburan utuh. Mau adikmu kembali ya? Bayu! Baiklah, ku kembalikan adikmu sekarang. Rizky, beraninya kau bunuh adikku. Dasar wanita kejam, juga bisa sedih. Dendam keluarga Pratama akan kubalas satu-satu. Adikmu, ini yang pertama. Hubungi Mas Rama, bilang sisa Pratama kembali. Aku akan lapor Mas Rama. Sayang sekali, sayang. Pertolonganmu takkan datang. Semoga saat Mas Rama datang, kau masih bisa sombong begini. Pertolonganmu takkan datang. Putri, gawat. Keluarga Soeharto baru saja musnah. Gak mungkin. Keluarga Soeharto orang terkaya Timur Raya. Mana mungkin bisa musnah? Itu benar. Sudah saya konfirmasi. Seluruh keluarga Soeharto, kecuali Tuan Surya masih di luar negeri. Yang lain disita kantor gubernur semua. Kamu sebenarnya siapa? Berani banget basmi keluarga Soeharto. Gak mungkin. Dia cuma sampah.
Mana mungkin dia bisa basmi keluarga Soeharto? Aku ngerti. Pasti keluarga Soeharto menghina kantor gubernur. Makanya dihapus. Dia cuma sampah. Mana mungkin basmi keluarga Soeharto? Dia cuma menggunakan otoritas orang. Terserah kamu. Semua dengar. Kalian punya 3 hari. Selama 3 hari, siapapun yang ikut merencanakan keluarga Pratama berlutut di kuburan kakek dan kakakku buat tobat. Kalau tidak, ku buat kalian menyesal terlahir di dunia ini. Dan kamu, wanita kejam, tenang saja. Ku buat kau mati dengan mudah. Ku buat kau menderita. Ku kurangi satu-satu kekuatanmu di dalam penyesalan kau bunuh diri. Putri, sekarang gimana? Iya, Bu Putri. Semua di sini manfaat dari kehancuran keluarga Pratama. Rizky si gila itu apa akan bunuh kita? Saat pulang, langsung bunuh Mas Bayu. Kita masih bisa hidup. Diam semua! Ada aku di sini. Takkan terjadi apa-apa. Hubungi Tuan Soeharto. Bilang Rizky basmi keluarga Soeharto dan bunuh anaknya. Tapi keluarga Soeharto bukannya dihapus kantor gubernur? Asal kita tegas, Rizky godain gubernur. Basmi Soeharto? Meski Tuan Soeharto tak sepenuhnya percaya, dia bakal marah ke sampah itu. Dan langsung basmi dia. Dia terkena licik. Rizky si sampah. Takkan bisa melawannya. Apa kakak? Pelakunya sudah ketemu. Takkan ada yang lolos. Tidak boleh! Aku gak izinin kamu terima 2 pengemis ini. Bapak Pratama, maaf merepotkan. Kami pamit dulu. Tunggu dulu. Kalian berdua pernah selamatkan kami. Tak bisa kubiarkan kalian terlantar. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini. Siapapun yang keberatan, tak berguna. Tuan Agung, dengan statusmu, biar aku bawa pasukan. Hancurkan Lestari. Sangat mudah saja. Lestari, cuma korban saja. Hancurkan Lestari. Si pembunuh papa dan kakak, si pelaku, mana mungkin muncul. Semua yang ikut dalam tragedi Pratama, semua orang, takkan ada yang lolos. Putra, awasi Lestari. Jika ada apa-apa, lapor padaku segera. Baik, Tuan Agung. Ini buat Maya. Terima kasih, Ibu. Maya anak baik. Ayah pulang. Maya, masih sakit? Enggak, Ayah di sini. Maya nggak sakit. Ibu, gimana? Sudah lebih baik? Rizky, tenanglah. Tubuh ibu ini masih kuat kok. Halo? Indah, besok ulang tahun nenek 80. Kau cucu kandungnya. Tak akan dia pulang kan? Indah, besok aku temani kau. Putri besar Suryani. Sia-sia, Nyek. Muda Soeharto. Malah sama Rizky. Hidup miskin begini. Kau ini cuma peduli diri sendiri. Kapan kau pikirkan keluarga Suryani? Saat kau nikmati hidup, pernah pikir keluarga Suryani karena kau terima hujatan? Rizky, dasar pengungsi. Cepat pergi. Keluarga Suryani tak menyambutmu. Rina, aku ini kakakmu. Lagian kita berdua tak ada dendam besar. Kenapa kau tega begini? Indah, kau tahu sendiri. Kau putri besar Suryani. Kau tahu nggak? Sejak kau singgung Rama, keluarga Suryani rugi berapa besar? Uang ganti rugi ini harus kau tanggung. Rina. Tak usah repotkan mereka. Keluarga miskin. Mana bisa bayar ganti rugi? Mas Hendra, kau benar. Orang seperti dia mana bisa dibandingkan. Kau putra grup Wijaya, putra mahkota. Kau jauh lebih unggul darinya. Memalukan. Benar-benar memalukan. Dasar brengsek. Tak pantas untuk putriku. Cerai. Harus cerai. Ibu, Rizky juga menantu Suryani. Tak boleh bicara begini. Ibu. Aku tahu selama ini Indah menderita banyak. Tapi aku akan ganti rugi. Ganti rugi? Dasar miskin. Mana bisa ganti rugi? Biar dia ikut kau makan angin saja. Besok harus urus surat cerai. Segera.
Aku takkan cerai dengan Rizky. Kalau terus dipaksa, aku pergi sekarang. Kau pergi! Pergi semua! Kubayangkan, tak punya putri begini. Berisik apa? Mau habisi aku? Baru kalian puas? Berisik apa? Mau habisi aku? Baru kalian puas ya? Nenek, Indah yang salah. Dia tak izin nenek bawa Rizky si pengemis bawa ke sini. Jelas dia lawan nenek. Indah hari ini ulang tahunku yang ke-80. Kau bawa anjing liar ini ke sini. Apa maksudmu? Kau mau kita jadi kayak dia? Nenek, aku tak bermaksud begitu. Selain itu, Rizky bukan anjing liar. Tak boleh bicara begitu. Tak mau ditegur ya? Siapa yang undang mereka? Sial banget. Nenek, tak usah peduli mereka. Kalau tak mau lihat mereka nanti, jangan izinkan mereka masuk lagi. Ya, benar. Biar aku usir mereka dari Timur Raya. Masih Dodo, penyayang. Paham hatiku. Ayo, Nenek. Nenek ini hadiah ulang tahun ke-80 buat Nenek. Apa ini legenda Raja Ginseng? Nenek, memang nenek pintar. Ini dari Istana Naga Rahasia yang disimpan ratusan tahun. Ramuan Raja Ginseng. Ayahku habiskan 100 juta dari tangan Tuan Chandra Dinata untuk belinya. Wah, tak sangka di hidup ini masih bisa lihat ramuan Raja Ginseng. Nenek, katanya kalau minum ramuan ini bisa tambah umur 3 tahun. Nenek, katanya minum akar ginseng ini bisa tambah umur 3 tahun. Bagus, bagus. Memang pantas jadi menantu Suryani. Sekadar kasih hadiah akar ginseng 100 juta. Tak seperti orang lain. Jauh lebih hebat. Nenek, yang penting nenek senang. Nenek, asal nenek senang, tak cuma 100 juta, bahkan 1 miliar. Pasti sepadan. Kakak, hari ini ulang tahun nenek 80. Kalian tak bawa hadiah ya? Rina, kenapa kamu selalu nyakitin? Keluarga mereka sekarang susah makan. Mana ada uang buat hadiah nenek? Semua salahmu. Kenapa bawa anjing liar ke sini? Ibu, kami datang buru-buru, lupa bawa hadiah. Tentu saja kami bawa hadiah. Rizky, kapan kamu siapin hadiahnya? Indah, tenang saja. Sudah lama aku siapin hadiahnya. Wah, kalau sudah bawa, kenapa tak keluarkan? Biar semua bisa lihat. Rizky, jangan-jangan kau ambil rongsokan buat hadiah ini. Rizky, ini hadiahmu. Keripik wortel. Keripik wortel? Akar ginseng tadi cuma bagian dari barang ini. Apa kamu bilang? Ginsengku yang senilai 100 juta diambil dari ini. Rizky, kamu mau bikin aku ketawa mati. Raja Ginseng 10 miliar di Istana Naga Rahasia, dipantau 24 jam. Kau bilang ada di tanganmu. Rizky, kalau tak ada uang, tak usah belikan hadiah. Nenek takkan marah. Kenapa bawa jeruk kering? Buat nipu orang. Rizky, kau memang menantu yang baik. Kau anggap semua bodoh. Rizky, kau sengaja bikin aku malu, benar kan? Ibu, aku jujur. Tak bohong. Rizky, jangan bicara lagi. Kak, jangan cegah Mas Rizky. Biar dia bicara. Aku mau lihat Mas Rizky gimana kau bikin jeruk kering jadi Raja Ginseng. Dasar brengsek. Kalian semua sengaja buat onar. Usir mereka. Aku bilang ini Raja Ginseng asli. Tak bohong kalian. Bagus. Kebetulan hari ini aku undang murid Raja Obat, Dr. Yuda, buat ucapkan selamat. Saat dia datang, semua kebenaran akan terbongkar. Nenek, aku dan Rizky ada urusan lain. Kami pamit dulu. Ayo Rizky. Indah, Rizky, mau kemana kalian? Dr. Yuda bakal datang. Mau kemana kalian? Jangan-jangan kalian merasa bersalah? Bersalah? Kau yang harus merasa bersalah. Dr. Yuda datang! Dr. Yuda datang!
Dokter Yuda akhirnya datang. Biar dia yang cek nanti. Apa ini cuma keringat sayur? Kakak, jangan pergi ya. Kalau kalian pergi, nanti aku ngapain lagi? Nyonya Besar Suryani, semoga panjang umur, sehat selalu. Dokter Yuda datang. Silakan duduk. Dokter Yuda, aku mau tanya satu hal. Marina, apa yang bisa kubantu? Tadi ada orang tak tahu diri memberiku keringat sayur. Pemaksa itu Raja Ginseng. Aku mau. Anda cek ini. Raja Ginseng? Itu milik Istana Naga Rahasia, harta karunnya. Mana mungkin ada di sini? Bawa sini. Dokter Yuda, ini yang ada di depan Anda. Tolong cek asli atau palsu. Ini sungguh... Dokter Yuda, lukisan yang kuberi sudah diterima. Hari ini aku mau permalukan dia. Mohon bantuannya, tolong bantu. Tenang saja. Raja Ginseng apaan sih? Ini cuma keringat sayur. Mau barang begini kasih orang, memalukan. Bawa barang begini kasih orang, benar-benar memalukan. Betul juga. Juga bawa keringkan wortel. Rizky, kamu dengar? Wortel busuk, memalukan. Rizky, sekarang apa pembelaanmu? Memalukan. Rizky, brengsek, cepat keluar dari sini. Jangan sampai kulihat lagi. Dokter Yuda, kamu yakin ini keringkan wortel? Omong kosong, ku bilang ini keringkan wortel. Iya, keringkan wortel. Dokter Yuda cuma segitu saja. Tak punya etika medis dasar. Memalukan nama gurumu. Rizky, kamu berani tantang Dokter Yuda. Rizky, kamu tak tahu diri. Berani hina Dokter Yuda. Kamu mau mati saja. Dasar bocah. Cepat minta maaf padaku. Kalau tidak, kamu takkan keluar dari sini. Minta maaf? Kamu tak pantas. Meski gurumu datang, harus hormati padaku. Lucu, kamu kenal guruku, pantas? Kayaknya harus panggil gurumu, biar dia ajari kamu. Kalau bisa panggil guruku hari ini, aku pakai nama kamu. Rizky, kamu sok banget. Rizky, kenapa kamu jadi begini? Indah, percayalah. Dokter Santoso datang. Dokter Santoso datang. Dia benar-benar datang. Apa dia benar kenal Dokter Santoso? Guru, kenapa ke sini? Ku bilang ilmu medis buat selamatkan orang. Kau malah berbuat jahat. Guru, aku selalu taat ajaran guru. Tak pernah berbuat jahat. Kenapa tiba-tiba pukul aku? Katakan sekarang, ini keringat sayur atau Raja Ginseng? Ini... Katakan, ini sebenarnya apa? Ini dari Istana Naga Rahasia, Raja Ginseng. Benar-benar Raja Ginseng. Aku Raja Obat, Dr. Santosa. Yang tadi memang Raja Ginseng Istana Naga Rahasia. Nilainya 10 miliar, bisa tambah 10 tahun hidup. Ini muridku, tak tahu diri, salah lihat. Aku mohon maaf kepada semua. Bapak Pratama, maafkan. Muridku sudah ganggu Bapak. Tak apa, kau urus saja. Bapak Pratama, aku usir dia, buat dia renungkan. Ginseng sampah. Kurasa Yuda dan Pak Tua itu cuma aktor yang Rizky bayar. Ginseng sampah. Menurutku Yuda dan Pak Tua itu cuma aktor yang diundang Rizky. Betul. Kita semua di sini tak ada yang pernah ketemu Yuda dan Santoso. Mungkin mereka berdua cuma palsu. Siapa tahu? Yuda, penipu. Kau menipu kami. Sekarang siapa yang menipu? Kalian tahu sendiri. Heyo, coba cicipi. Lihat ini ginseng atau keringkan wortel. Rizky, kau bawa wortel kering ini, cari 2 aktor di rumah, kau pikir bisa tipu kami? Kau terlalu berhayal. Dodo, ada apa? Tadi masih baik-baik, kenapa tiba-tiba pingsan? Dodo. Rizky,
Kau taruh racun di warta tering ini. Kau mau habis... Racun? Jelas tubuhnya tak kuat. Ini Raja Ginseng 10 miliar. Dia malah makan. Benar-benar sia-sia. Nggak mungkin, nggak percaya. Warta tering ini pasti diracuni. Buat kalian, tak usah pakai racun. Dengar ya, Indah itu istriku. Siapa berani hina dia lagi? Jangan salahkan aku kasar. Dasar celaka. Dasar celaka. Raja Ginseng 10 miliar ini malah sia-sia dimakan. Nenek! Ibu! Nenek! Ibu, salah kamu. Kalau bukan kamu, kok nenek bisa pingsan? Apa hubungannya denganku? Jangan fitnah aku di sini. Kalau bukan kamu bawa anakmu itu sama suaminya, bawa apa-apanya itu sama banyak aktor buat sandiwara, nenek bisa pingsan. Kamu... Rizky, ginseng buat nenek tadi itu benarkah seharga 10 miliar Raja Ginseng? Tentu saja tidak. Aku murid kesayangan Dr. Santoso. Urusan hari ini, aku minta Dr. Santoso bantu. Sandiwara. Jangan bohong ya. Bu Indah, benar seperti kata Rizky. Anak muda suka jaga gengsi. Dia sering memuji di depanku. Dia murid kesayanganku. Aku tak punya alasan menolaknya. Dr. Santoso, terima kasih. Tapi ya, hanya sekali saja. Nanti, jangan pernah lagi bantu dia hal begini. Ibu! 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 Ada apa? Maya! Cepat selamatkan Maya! Maya diculik! Hah? Ibu, cepat jelaskan. Siapa yang menculik Maya? Aku gak tahu. Masuk sekelompok orang. Mereka memukulku sampai pingsan. Lalu mereka bawa Maya pergi. Rizky, kamu harus cari cara selamatkan Maya. Rizky, kau bunuhku. Banyak orang Soeharto kuculik putrimu. Tak berlebihan? Ayah, cepat selamatkan aku. Kau Surya Soeharto, kau mau apa? Lepaskan putriku. Lepaskan putrimu? Kau terlalu optimis. Buka matamu lihat. Ini tempat terkenal, Balai Lelang Neraka. Banyak orang ingin jantung putrimu. Lelang ini bakal segera dimulai. Cepatlah datang. Kalau enggak, segera lelang selesai, aku akan buka perut putrimu. Ayah, ibu, cepat selamatkan aku. Maya takut. Kalau tak datang, siapkan saja kuburan putrimu. Maya, cucuku yang baik. Jangan sampai kau celaka. Rizky harus selamatkan Maya. Ibu, Indah, tenanglah. Aku pasti cari cara. Selamatkan Maya. Rizky muda, soal Balai Lelang Neraka sudah ada petunjuk. Siap berangkat kapan saja. Rizky, aku mau ikut ke sana. Indah, Balai Lelang Neraka sangat berbahaya. Biar aku saja. Tenang saja. Aku pasti bawa pulang Maya selamat. Gak bisa, aku harus langsung ke sana selamatkan Maya. Oke, kita pergi bersama. Ayo. Siapa berani sentuh anakku? Hari ini aku basahi arena neraka. Selamatkan Maya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ayahku segera datang, selamatkan aku. Ayahmu gak akan datang. Nanti aku akan belah kamu. Jantung, hati, paru-parumu, semua aku hancurkan. Ngapain banyak omong sama dia? Cepat lakukan, aku masih tunggu. Organnya diambil. Bala! Bala! Tenang saja, organnya ada di sini. Dia tak bisa kabur. Ayahku pasti datang selamatkan aku. Menangislah, menangis saja.
Hari ini tak ada yang bisa selamatkanmu. Surya Suharto, coba sentuh anakku. Surya, coba sentuh anakku. Lihat saja. Maya, lepaskan anakku. Rizky, akhirnya kau datang. Kalau kau terlambat lagi, kau harus kubur anakmu. Papa, Ibu, tolong aku. Jangan takut, Maya. Ibu datang menolongmu. Rizky, berhenti. Berani kau maju lagi. Aku habisi anakmu. Jangan. Berani kau sentuh anakku. Aku habisi kau. Jangan lupa, hari ini wilayahku. Berani kau sombong? Ku kepungkan lengannya. Jangan. Indah, jangan emosi. Mau selamatkan anak haram ini? Berlututlah mohon padaku. Kumohon, lepaskan anakku. Dia masih anak kecil. Semua padaku saja. Rizky, kau juga berlutut mohon padaku. Rizky, cepat berlututlah atau dia bunuh Maya. Rizky, cepat sujudlah. Kalau tidak, dia akan bunuh Maya. Indah, jangan percaya. Meski kita sujud, dia tetap akan bunuh Maya. Rizky, kamu memang paham aku. Keluarga kalian hari ini semua harus mati di sini. Kalau aku sedikit saja tekan, Jangan. dia akan disayat sampai mati. Tunggu saja mayat putrimu. Jangan. Rizky, meski kau datang, orang sebanyak apa, semua harus mati di sini. Rizky! Putra, kecuali Surya, bunuh saja. Siap, Tuan Agung. Jangan bunuh aku! Jangan biarkan kabur. Nanti aku intro. Maya, kamu gimana? Kamu gak apa-apa? Papa, Maya takut. Jangan takut, Maya. Papa di sini. Papa sudah usir penjahat. Tak ada yang bisa sakiti Maya lagi. Surya Suharto, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau tak mau bicara, mati saja nasibmu. Mau cari tahu kebenaran? Cuma butuh waktu lebih lama. Tapi nyawamu cuma satu. Aku ngaku, semua itu perintah Putri. Putri, kau sangat nekat. Rizky, aku sudah ngaku. Maafkan aku. Putra, kubutuhkan semua data Putri. Baik. Bos, hasil penyelidikan Putri, besok dia ikut lelang. Tujuannya Tanah Pratama. Buat lapangan golf, jalin koneksi. Kalau mau lawan dia, besok kita pergi bareng. Putra, siapkan. Lelang besok kita ikut... Baik. Tuan, maaf. Ini lelang private. Hanya yang punya tiket boleh masuk. Tiket masuk? Ini Mas Rizky. Kok sempet ikut lelang? Kalian apa tak bisa masuk ke lelang? Dasar anjing liar. Apa mau tawar Tanah Pratama jadi kandang? Putri, jangan bicara lagi. Kalau tidak, aku habisi kau. Wah, aku takut. Dasar anjing liar, mau habisi aku. Menurutku, kau urus saja dirimu. Jangan suatu hari kau mati di... Putri, jangan keterlaluan. Kita pasti akan temukan bukti untuk balas dendam kakak. Kalian mau balas dendam, Johan? Wah, cukup tidur saja. Menurutku, hari ini kalian tak akan bisa masuk. Rizky, kamu mau masuk lelang kan? Begini, kamu kasih Indah ke aku. Aku kasih 2 tiket. Indah, ini anak Gubernur Chandra Dinata, Fajar Chandra Dinata. Mas Fajar, dia mau kamu, itu hoki kamu. Aku sarankan, mending kamu turun keranjang Mas Fajar. Hari ini, aku ajak kalian ke lelang, biar tambah wawa. Jangan harap. Meski aku mati,
takkan hianati Rizky. Soal tiketnya, tak usah kalian khawatirkan. Aku punya cara. Rizky, jangan so tahu. Hari ini, kalau tak kasih Indah ke aku, kau takkan bisa masuk ke lelang itu. Putra, kirim 2 tiket ke sini. Sekarang. Rizky, kau pikir tiket ini bisa didapat begitu saja? Tiket lelang ini terbatas stoknya. Kenapa? Kau pikir telepon saja bisa masuk? Aku sadar kau sama bodohnya dengan kakakmu. Rizky, mungkin lelang ini kita tak usah masuk. Kau bisa dapat tiketnya? Kamu bisa dapat tiketnya? Tentu saja, percayalah. Rizky, kalau kamu gak kasih Indah ke Mas Fajar, seumur hidupmu gak bakal pernah lihat gimana tiketnya. Mau masuk lelang, cuma mimpi. Betul, Rizky. Gini, nanti rumahmu jadi lapangan golf. Kamu boleh datang kapan saja. Lagi pula, itu dulu rumahmu. Kamu gak punya kesempatan itu. Mas Fajar, nama baik Anda. Bisa suruh ketua lelang datang sendiri, antar di pintu masuk. Tentu saja. Lihat saja siapa aku. Bapak Pratama, maaf sebesar-besarnya. Kalau bukan Tuan Putra telepon, aku tak tahu Bapak datang. Biar aku antar. Aku atur kursinya sendiri. Silakan. Pak Hendra, aku anak Bapak Chandra Dinata, Fajar. Bapak nggak kenal aku? Fajar? Iya. Nggak kenal. Ada apa? Rizky, tunggu saja. Nanti juga Yang akan dilelang selanjutnya adalah barang unggulan acara ini. Dari keluarga Pratama, tanah villa seluas 12 hektar. Harga dasar 2 triliun. Penambahan harga bebas. Lelang dimulai. 2, 3 triliun. 2, 5 triliun. Aku tawar 3. Semuanya, tanah ini untuk keluarga Lestari. Mohon beri aku muka. Putri, kamu siapa sih? Kenapa harus beri muka sama kamu? Kalau aku yang dukung, ayahku Gubernur Chandra Dinata. Tiga triliun pertama. 3 triliun kedua. Jika tak ada penawaran lagi, tanah ini milik Bu Putri. 3 triliun 1 sen. Rizky, kau berani lawan aku? Jangan harap dapat tanah ini. 4 triliun. Aku tawar 4 triliun 1 sen. Aku tawar 5 triliun. 5 triliun 1 sen. Aku tawar 8. Rizky, kalau hebat, teruskan. Harta Pratama semua di sini. Aku mau lihat berapa uangmu. 8 triliun 1 sen. Putri, berapapun tawarmu, aku selalu lebih 1 sen. Tanah ini pasti milikku. Tanah ini harus jadi milikku. Rizky, kau mau lawan aku? 8 triliun, kau punya uang sebanyak itu? Protes. Rizky tak punya 8 triliun. Dia cuma mau ganggu. Aku minta periksa asetnya. Rizky, itu 8 triliun. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Dia cuma pengungsi. Mana ada uang segitu? Nanti asetnya diperiksa. Semua akan jelas. Kalian berdua, siapkan saja untuk diusir. Rizky, kau harus pikir baik-baik. Ini lelang, bukan taman belakang rumahmu. Ganggu lelang, kau tahu akibatnya? Indah, percayalah. Kenapa? Tak mau periksa asetnya? Bolehkah ku sangka kalian bersekongkol mau ambil tanah ini? Putri, jangan asal tuduh. Kalau dia mau cek aset, biar saja dia cek. Biar dia putus asa. Pura-pura. Lanjut pura-pura.
Aku mau lihat berapa lama kau pura-pura. Apa kau sudah rencanakan jalan kaburmu? Kata dia punya sepese pun, aku masih percaya. Suruh dia keluarkan 8 triliun, itu bikin dia bunuh diri. Okey, ikuti kata Bapak Pratama. Ikuti kata Bapak Pratama. Pengawal. Bapak Pratama, demi menjaga keadilan lelang, kami perlu memeriksa aset Anda. Maaf, Bapak Pratama. Tak perlu cek aset Anda. Bapak bisa di sini. Lelang apa saja. Kenapa? Kenapa tak cek aset dia? Kenapa? Karena kartu ini kartu dari bank-bank besar. Kartu hitam eksklusif. Di dunia tak sampai 10. Tak mungkin. Mana mungkin dia punya kartu hitam? Kartu ini pasti bukan miliknya. Cuma 800 miliar? Seolah kami tak mampu keluarkan. Hayo, kita lanjut tawar. Aku tawar Rizky, kamu kan kaya. Coba lanjut tawar lagi. Ganggu ketertiban lelang. Penawar, usir mereka dari sini. Kenapa usir kami? Kami tawar normal. Ayahku Bapak Chandra Dinata. Meski Bapak di sini, aku tetap usir dia. Kalian ini main-main saja. Dasar konyol. Membikin marah. Mas Fajar, tenanglah. Memukulmu keluar, mereka pasti menyesal. Semua gara-gara kamu. Kalau tidak, aku nggak akan malu begini. Mas Fajar, beli tanah itu. Pasti Rizky jual semua harta demi dapatkan. Kalau mau dapatkan Indah, aku ada ide. Coba. Ibunya Indah sangat materialistis. Asal dapat persetujuannya, hal selanjutnya akan sangat mudah. Mas Fajar, terima kasih sudah mau Indah. Itu keberuntungan. Lihat tubuhnya, lihat wajahnya. Wah, dia 1 dari 1.000.000. Fajar, ngapain ke rumah kami? Kamu nggak diterima. Rumah sana. Indah. Kok kamu bicara ke Mas Fajar? Ibu pukul aku demi dia. Mas Fajar, Indah sekarang sudah jadi milikmu. Soal Rizky itu, aku akan segera suruh mereka cerai. Indah, lihat Bibi sudah bilang. Kita... Fajar, kamu mau apa? Lakukan hal yang harus kita lakukan. Dasar brengsek, lepaskan! Dengar ya, teriak saja. Teriak sampai patah paru pun tak berguna. Kau tak akan bisa lolos dari genggamanku. Lepaskan! Fajar, lepaskan dia! Rizky, kau pembawa siang. Kau buat Indah menunggumu bertahun-tahun, tapi kau tak mau lepaskan dia. Lihat apa yang dibawa Mas Fajar. Lihat kau, miskin dan hina. Kau pantas untuk Indah? Rizky, kau anjing liar. Coba pikir, apa yang bisa kau berikan untuk kakak? Kalian bercerai saja, kau lepaskan dia. Biar dia nikahi orang baik, tinggal di villa mewah, oke? Rizky, kalau kau benar-benar cinta Indah, kau harus lepaskan dia. Jangan buat dia ikut menderita. Rizky, mau lawan aku? Kau masih belum cukup. Satu hari nanti, aku akan buat Indah menjerit di bawahku. Fajar, kalau kau berani sentuh Indah, aku habisi kau. Tenanglah. Mas Fajar, itu anak Gubernur Timur, Bapak Chandra Dinata. Kau berani pukul Mas Fajar? Kau mau cari mati ya? Mas Fajar, kau tak apa? Lihat, wajahmu hampir rusak. Rizky, kau berani sekali. Di Timur Raya berani pukulku. Kau orang pertamanya. Dasar tak guna. Cepat minta maaf ke Mas Fajar. Dasar brengsek. Lihat, Mas Fajar kasih banyak hadiah ke kami. Kok kau berani pukul dia? Rizky, minta maaf ke Mas Fajar saja. Memukul orang memang salah. Rizky, kau dengar? Cepat sini, minta maaf padanya. Dia pantas dipukul. Dia tak pantas dapat maafku. Rizky, kau orang sialan.
Kalau tak mau minta maaf ke Mas Fajar, kau akan diusir dari rumah. Rizky, kau harus berlutut minta maaf. Atau malam ini antar Indah ke kamar saya. Kalau tidak, kau takkan keluar dari sini hari ini. Jangan lupa, ayahku Gubernur Timur, Bapak Chandra Dinata. Aku habisi kau, seperti menindas semut. Minta maaf saja, kita takkan menang. Dia tak pantas dapat maafku. Aku tak pantas ya. Oke, aku telepon sekarang. Ku habisi kau. Mas Fajar, cepat panggil orang. Harusnya menangkap dia. Jangan sampai lepas dari genggaman. Ada orang yang sok sombong akhirnya celaka, malah bawa-bawa orang lain. Mas Fajar, tolong maafkan. Biarkan Rizky pergi. Indah, berikan dia kesempatan. Boleh juga. Kalau begitu, lihat Bu Indah ada niatnya nggak? Malam ini kita sewa kamar. Nanti kita diskusikan. Indah, ikut saja Mas Fajar. Kau tak mau lihat Rizky si sampah mati di jalan. Iya, Kak. Kita kalau bisa dekat Mas Fajar, keluarga Suryani di Timur Raya nanti, posisi kita akan sangat aman. Fajar, kau sombong begini bapakmu tahu? Rizky, beraninya kau panggil nama ayahku. Kau mau mati? Bapak Chandra Dinata, cepat datang urus anakmu. Rizky, jangan buat aku cemas lagi. Rizky, barusan, apa kau telepon Tuan Chandra Dinata? Kalau pura-pura yang jago. Kau, panggil Bapak Chandra Dinata biar hukum anaknya Mas Fajar. Otakmu rusak. Rizky, bukan cuma bodoh, otakmu juga rusak ya. Ayahku Gubernur Timur Raya, Bapak Chandra Dinata. Mana mungkin dia kena orang bodoh sepertimu? Indah, dengar ya. Cepat pilih. Kalau telat, aku takkan maafin dia. Indah, percayalah. Ayah, pas banget datang. Cepat bantu usir dia. Dasar sampah, dia rebut cewekku. Dia cari mati. Dasar anak durhaka. Kamu mau habisi aku ya? Ayah, kenapa pukul aku? Berlutut! Dengar. Ayahku suruh kau berlutut. Suruh aku berlutut? Kau tak pantas. Dasar anak durhaka! Berlutut! Kenapa? Kenapa aku harus berlutut? Hari ini, kalau tak berlutut, minta maaf ke Bapak Pratama. Bapak Pratama, maaf banget ya, anakku tak tahu diri. Saking dia, harap Bapak maafkan. Bapak Chandra Dinata, kamu punya anak yang hebat. Bapak Chandra Dinata, kamu punya anak yang sangat hebat. Bapak Pratama, sawaku tak mengawasinya. Aku tak mendidik anakku. Silakan hukum aku. Baik, berdirilah. Tak berani. Kali ini, demi kamu, aku maafkan dia. Didiklah anak durhaka itu. Jangan biarkan dia bergaul dengan putri si brengsek. Berani langgar lagi, mati. Terima kasih Bapak Pratama. Tenanglah, aku akan suruh anak durhaka ini merenung. Takkan biarkan dia keluar buat onar lagi. Cepat pergi, ayo! Indah! Tuan Agung, berdasarkan penyelidikan, Fajar ke Balai Lelang sesungguhnya diutus Putri. Ikut perintah Tuan, semua kekuatan Putri sudah kami awasi. Menurut Tuan, haruskah kita basmi mereka? Jangan lewatkan. Putra, kirimkan undangan. Ubah pesta ke malam ini. Aku tak bisa tunggu. Aku harus habisi musuh. Sini, serahkan undangannya. Kalian orang miskin, masih mau ikut pesta penyambutan Tuan Agung? Berhata kalian memberikan undangan ini. Itu sia-sia. Balikin undangan ibu. Dasar anak haram. Berani ambil barangku. Kamu mau mati. Percaya nggak? Aku habisi kamu hari ini. Rina, kamu lagi apa? Maya masih anak kecil. Kenapa kau tega begini? Balikin undangannya. Indah, buat apa kamu mau undangan itu? Rina ketemu Tuan Agung. Siapa tahu dia bisa disukai Tuan Agung. Kalau begitu, keluarga Suryani bisa segera kaya raya. Kau pergi, pasti sia-sia. Keluarga, 3 undangan ini milik kami. Kalian malah rebut.
Mana ada aturan begini? Dasar nenek tua, berhak apa kau ke pesta? Buat apa kau ke pesta? Buat maluin? Buat ganggu? Orang sampah kayak kalian, kalau ke pesta, cuma bikin Tuan Agung malu. Ibu, nggak apa-apa. Indah, nggak apa-apa. Lina, undangan itu milik kami. Kalian malah rebut. Bahkan main tangan. Kalian ini keterlaluan. Diam! Kau anggota Suryani, tak bantu keluargamu. Malah menentang kami. Kau cari masalah. Rina temui Tuan Agung. Dia bisa bantu keluargamu. Kalau kau cuma suka lihat-lihat, apa gunanya? Nenek, kenapa nenek bicara sama mereka? Aduh, undangan sudah kita dapat. Ayo cepat pergi, cepat ke pesta. Bisa cepat ketemu Tuan Agung. Selama ini, ku rasa kau tak tahu balas budi. Ayo, berhenti. Aku kasih izin kalian pergi. Papa, mereka rebut undangan kita. Sudah rebut, apa kau bisa lakukan? Kamu pelit. Nenek, ayo pergi, tak usah urus mereka. Sini undangannya. Minta maaf ke Indah dan Maya. Kalau tidak, jangan harap pergi. Kenapa? Tak mau kasih. Apa kau bisa lakukan? Kau mau rebut lagi? Dasar kata, mau ke pesta Tuan Agung? Beraninya kau. Itu cuma mimpi. Dasar tak tahu balas budi. Keluarga Suryani sudah urus anakmu sekian lama. Cuma ambil beberapa undangan, kamu mau ambil balik? Tak ada keadilan lagi. Dengar ya, hari ini kalian harus berikan undangannya. Juga villa ini untuk keluarga Suryani. Untuk balas budi, kami urus istrimu. Rizky, sudahlah. Kita juga tak butuh. Sini kasih mereka. Dengar, wanita indah itu sudah bilang dia tak mau. Kenapa kamu mau? Undangan ini untuk Indah. Apa urusanmu? Rizky, dasar sampah. Ngapain mata kamu lebar begitu? Mau pukul kami? Dasar sampah. Punya niat, tak punya nyali. Rizky, tak usah dengarkan dia. Cuma pesta saja. Tak usah pergi, tak usah marah karena mereka. Ibu, Indah, ikut saja. Tak usah rebut. Nanti, kusuruh antar undangan lagi. Ini anggap kasih mereka saja. Rizky, dasar brengsek. Ngomong apa sih? Apa maksudmu kasih? Tak tahu malu ya? Rizky, jangan kira undangan ini bisa didapatkan sembarangan. Masih bilang suruh orang antar undangan. Benar-benar ngawur. Dia ini bisa dapat undangan Tuan Agung. Menurutku, itu undangan yang dijual di jalan. Putra, antar 3 undangan ke sini. Nggak percaya. Tunggu aja deh. Oke, aku mau lihat. Bodoh begini, gimana dapat undangannya? Aku nunggu di sini. Nanti kalau nggak dapat undangan, lihat aja kamu gimana. Kalau dia bisa dapat undangan, aku ganti nama ikut dia. 3 undangan ini, siapa tahu Indah cuma hoki baru dapat. Kamu kira semua undangan bisa didapatkan sembarangan? Aku percaya Rizky. Dia berani janji, pasti bisa suruh orang antar undangan. Keluarga Pratama sudah tamat. Dia cuma anjing liar. Bisa suruh orang antar undangan. Benar-benar ngawur. Rizky, sudah sekian lama. Tak sangka kamu masih sama-sama sombong. Kalau tahu kamu begini, mana mungkin aku jodohkan Indah. Indah, jangan ikut orang bodoh, gak ada masa depannya. Cepat cerai sama dia, itu langkah yang benar. Kalau tidak, kamu bakal makin susah. Aku gak akan cerai sama Rizky. Aku percaya Rizky. Kalau dia bilang bisa dapat undangan, pasti bisa dapat. Rizky muda, undangannya... Pura-pura. Lanjut pura-pura. Undangan pesta Tuan Agung. Mana mungkin gampang dapat. Cari orang sembarangan. Kasih kertas rongsokan bilang undangan. Kita dianggap apa? Indah.
Orang yang ngomong sembarangan, ngapain kamu ikutin dia? Cepat ceraiin dia, nikahi anak orang kaya, itu jalan yang benar. Kalau aku dengar lagi kalian hina Rizky muda, jangan sampai kau menyesal. Kau berani pukul aku? Kalau aku bunuh kau, apa masalahnya? Bawa undangan palsu, mau pura-pura jadi orang Tuan Agung, malah bilang mau bunuh kita. Tunggu saja, kalau ketemu Tuan Agung, kita akan adukan kalian, biar kalian masuk penjara. Pergi, aku nggak mau lihat kalian di sini. Ayo, cepat pergi. Wah, keluarga kalian berani juga datang. Mau masuk pakai undangan palsu, tak takut dibuang. Lihat mereka saja sudah janggal. Kalau tahu mereka datang, mending kita datang nanti. Nenek, Ibu, Rina, harus banget siksa keluarga kami. Pakai undangan kami, malah bicara sembarangan. Tak takut ditimpa petir. Diam. Kami merebut undangan ini. Kenapa tak boleh masuk? Dasar anak durhaka. Kenapa bicara begitu? Harusnya tak usah kau lahirkan. Ibu, kalianlah yang salah duluan. Aku... Indah, jangan ikut sama mereka. Bicara sembarangan, berulah sembarangan. Cuma keluarga macam kalian yang bisa berbuat begini. Berulah sembarangan? Siapa yang berulah sembarangan? Percaya nggak? Aku bisa robek mulutmu. Rizky, cukup. Jangan ikut sama mereka. Ayo kita masuk dulu. Shri, jangan kira anakmu bisa masuk. Dia cari kertas bekas dari mana buat menipu kalian. Ternyata kalian percaya. Kalau berani masuk pakai undangan itu, nanti petugas keamanan langsung... Aduh, kalau dia mau jadi bodoh, apa boleh buat? Bawa undangan palsu, nanti masuk malah diusir. Kita ini... Lihat saja mereka... Jangan bicara begitu soal ayahku. Dasar anak durhaka! Beraninya kau lawan aku! Ingin ku bantam kau mati? Kalian semua lebih baik jaga sikap. Berani lagi ancam putriku, jangan salahkan aku kasar. Dasar anjing liar! Beraninya kau ancam kami! Tunggu aku dapat perhatian Tuan Agung, aku suruh dia habisi kau. Sekalian ku tarik lidah anak durhaka ini. Ibu, Nenek, ayo kita masuk sekarang. Buat apa kita buang waktu sama mereka? Kalau telat ketemu Tuan Agung di pesta, itu kerugian besar. Ayo. Cek, jangan ganggu aku ketemu Tuan Agung. Undangan kalian sudah batal. Kalian tak boleh masuk. Lihat baik-baik. Ini ada tanda tangan Tuan Agung. Kenapa kamu larang kami masuk? Kamu mau dipecat. 3 orang ini, maaf banget. Undangan kalian sudah batal. Kalian nggak boleh masuk. Berani larang aku temui Tuan Agung? Kamu mau mati? Masuk tanpa izin. Pesta Tuan Agung. Kamu harus tahu apa akibatnya. Minggir! Aku juga nggak mau masuk. Lihat saja keamanan pintu depan ini. Di dalam pasti aku bisa tebak. Indah. Kamu kasih aku kemarin undangan palsu. Kamu sengaja permalukan kami. Rina, jangan asal ngomong di sini. Baru dapat undangan kemarin langsung kamu rebut. Aku apa salahnya? Indah, ngapain repotin sama mereka? Pesta hampir dimulai. Kami pun tak bisa masuk. Kalian pikir bisa masuk? Jangan mimpi. Hah? Putra, izinkan Rina dan keluarganya masuk. Semua yang mereka lakukan pada Indah, hari ini mereka harus bayar ribuan kali lipat. Nenek, cari cara dong. Pesta hampir dimulai. Kita belum masuk. Sudah telepon semua yang harusnya. Kamu nggak tahu berapa susahnya dapat undangan. Kalau tahu, aku pasti merebut undangan Indah dari dia. Baik. Bu, aku salah lihat. Undanganmu belum batal. Sekarang bisa masuk. Kamu kerja apa sih? Hal kecil pun tak bisa. Saat bertemu Tuan Agung, aku suruh dia hukum kamu. Rina, pasti dong. Tuan Agung selalu mengawasimu. Nanti masuk, jangan lewatkan kesempatan.
Jika bisa dapat perhatian Tuan Agung, kita akan jadi orang penting. Rina, keluarga Suryani bergantung padamu. Baik, ayo. Wah, tempat ini. Semua orang desa seumur hidup belum pernah ke tempat sebaik ini kan? Hari ini kalian harus lihat-lihat baik-baik. Nanti takkan ada kesempatan ke tempat mewah begini lagi. Kalian masuk gimana? Tentu saja. Tuan Agung memerintahkan, kita boleh masuk. Tuan Agung sangat menyukai Rina dari dulu. Rina kita itu yang Tuan Agung sukai. Tak seperti orang lain yang minta dari orang dapat beberapa undangan, lalu sok sombong. Dia yang Tuan Agung sukai? Kenapa aku tak tahu? Rizky, kamu pikir kamu siapa? Tuan Agung urusan sepele begini harus lapor ke kamu. Kamu pikir kamu orang penting? Tak tahu diri sama sekali. Nanti Tuan Agung datang. Aku suruh dia hukum kamu. Orang sepertimu tak pantas hidup di dunia ini. Aku tunggu di sini, Tuan Agung datang. Aku mau lihat dia mau hukum aku. Rizky, nanti jangan datang. Memohon Rina membela kamu ke Tuan Agung. Hanya Rina yang bisa bantu kamu. Kalau tidak, tunggu saja mati. Rizky, gimana kalau kita nggak ikut pesta ini? Kalau sampai menyinggung Tuan Agung, ayo kita pergi saja. Indah, Tuan Agung tak akan menyalahkan kita. Justru dia akan ramah menerima kita. Rizky, kamu kira Tuan Agung itu filantropis? Kamu masih berharap Tuan Agung akan terima kamu? Kamu belum bangun dari mimpi. Rina begitu sombong. Nanti biar dia habis di penjara. Orang yang berani membekamku belum lahir. Justru kalian harus hati-hati. Jangan menyinggung orang yang tak boleh. Rizky, kamu sok banget. Nanti Tuan Agung datang, jangan nangis ya. Tuan Agung takkan segan menghukummu. Rizky, hari ini kamu banyak musuh. Bahkan mertuamu siap mengurungmu di penjara. Putri, kamu berani sekali. Masih berani datang ke pesta ini. Aku tak takut. Hari ini yang harus cemas itu kamu. Urusanmu dengan Bapak Chandra Dinata. Kalau sampai Tuan Agung tahu, apa kamu bisa selamat? Bu Putri, kayaknya kita punya musuh yang sama. Sekarang kita bisa kerjasama buat Rizky masuk penjara. Orang seperti dia tak boleh dibiarkan bebas. Rizky dan Bapak Chandra Dinata, bukti habisi Soeharto. Sudah kutemukan. Bukti pembunuhan Bayu, surat dukungan elit Timur Raya. Kali ini, walau dia punya koneksi, Tuan Agung takkan maafkan kamu. Kau pikir bukti ini berguna? Kalau begitu, waktu kau habisi Pratama dan rampas asetnya, urusan ini kita harus selesaikan juga. Rizky, jangan asal ngomong, ada buktinya. Bukti? Aku bukti paling kuatnya. Rizky, kau tahu Tuan Agung kerjanya apa? Tuan Agung Istana Naga Rahasia, pemimpin negara muda. Rizky, tunggu saja. Tak ada yang bisa tolongmu. Tuan Agung datang! Silakan tenang. Hari ini, pesta penyambutan Tuan Agung. Kami siapkan hidangan lezat untuk Anda. Semoga Anda menikmatinya. Kami datang temui Tuan Agung, bukan untuk temui kamu. Cepat panggil Tuan Agung keluar. Betul. Kami datang temui Tuan Agung. Kapan Tuan Agung datang? Tak mungkin harus tunggu dia terus di sini. Semua tenang. Tuan Agung suka diam-diam. Dia muncul saat dia mau. Selain itu, jangan ada yang buat onar di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kejam. Tenanglah, Tuan Putra. Takkan ada yang buat onar di sini. Aku masih tunggu Tuan Agung menegakkan keadilan bagiku. Ini hadiah untuk Tuan Agung. Jade mahkota berkualitas tinggi. Mohon serahkan ke Tuan Agung. Asal Tuan Agung bantu hukum penjahat, bisa kasih hadiah lebih baik.
Tuan Putra, ini hadiah untuk Tuan Agung. Ginseng abad. Aku juga siap hadiah untuk Tuan Agung. Botol kaca putih. Nenek, kita terlalu senang. Lupa siap hadiah. Gimana ini? Rina, kamu memang ceroboh. Tuan Agung selalu mengawasi yang kau datang, bagi Tuan Agung, itu hadiah terbaik. Betul. Asal kau datang ke pesta ini, Tuan Agung pasti sangat senang. Betul, itu hadiah terbaik. Hari ini aku mau serahkan diri untuk Tuan Agung. Malam ini aku pasti layani dia baik-baik. Tuan Putra, warga mereka berempat tak siap hadiah untuk Tuan Agung. Aku juga curiga, mereka malah mencuri undangan orang lain. Tunggu Tuan Agung datang. Pasti harus cek undangan mereka dengan seksama. Jangan sampai ada penjahat yang lolos. Rizky, gawat. Tuan Agung bakal marah ke kita. Rizky, sebelum Tuan Agung datang, aku pergi dulu buat Tuan Agung siapkan hadiah. Siapkan hadiah sekarang? Sudah telat. Kalian sama sekali tak menghormati Tuan Agung. Tuan Agung rendah hati, tak suka pamer. Jadi, tak usah beri hadiah. Siapapun yang beri hadiah, itu menyiratkan Tuan Agung boros dan licik. Itu hina Tuan Agung. Kembalinya Tuan Agung. Pertama, untuk bertemu warga Timurraya. Kedua, untuknya Agung. Siapkan hadiah mewah. Tuan Agung suka aku banget. Bahkan siapin hadiah buat aku. 10 cincin, rados tahun. Lukisan asli tambang hu. Jade emas kualitas premium. Pasang adate kualitas tinggi. Ni Agung, ini tanda kasih Tuan Agung. Silakan terima. Karena Tuan Agung sangat giat mengejar aku dan siapin banyak hadiah buatku. Aku terima saja. Putra, apa maksudmu? Ini hadiah Tuan Agung buatku. Kenapa tak kasih padaku? Rina, ini buatmu. Kau belum pantas. Terima hadiah Tuan Agung. Nyi Agung, ini buat Anda. Buatku? Apa kamu salah orang? Benar, ini hadiah Tuan Agung buat Anda. Tuan Putra, Indah sudah nikah. Dia punya anak sebesar itu. Tuan Agung mana mungkin suka dia? Tuan Putra, apa kamu salah orang? Tuan Agung mana mungkin suka wanita yang sudah nikah? Mana mungkin aku salah. Ini hadiah Tuan Agung untuk Nyi Agung. Dan Tuan Agung ada di sini. Dia Tuan Agung. Nggak mungkin. Dasar sampah, mana mungkin dia Tuan Agung? Kamu pasti salah. Kalau dia Tuan Agung, aku pemimpin negara. Siapa percaya sampah begini bisa jadi Tuan Agung? Dia pantas. Rizky, brengsek, turun sekarang juga. Itu tempatku berdiri. Kau mau mati, jangan ikut bawa putriku. Indah, dasar jalan, turun sekarang juga. Dasar brengsek, mana mungkin dia Tuan Agung? Kau mau habisi keluarga Suryani? Rizky, Putra, kalian cuma main acting. Kita banyak orang, anggap kita bodoh. Tunggu saja, Tuan Agung datang. Kalian mau gimana? Nanti, kalian cuma mati saja. Beraninya. Tuan Chandra Dinata, Pak Hendra, ada orang yang nggak tahu mati, pura-pura jadi Tuan Agung. Harus hukum dia. Harus hukum dia dengan tegas. Jelah. Paman Hendra, aku pacar Dodo. Barusan dia menindas kami, Paman. Tolong hukum dia. Mulai hari ini, kamu gak ada hubungan sama Dodo. Kalau kutemukan kamu menyamar pakai nama Dodo menipu orang di luar, jangan salahkan aku kejam. Paman, aku dan Dodo sangat cinta. Tak boleh begini. Diam! Kalau bukan karena kamu menghina Tuan Agung, Dodo takkan sampai sekarang masih dikurung di rumah. Salam, Tuan Agung. Gak mungkin. Mana mungkin dia Tuan Agung. Kalian pasti bohong, benar?
Kalian main acting. Palsu, semua palsu. Dasar anjing liar, mana mungkin jadi Tuan Agung. Rizky, hari ini kamu cari berapa orang buat main acting bareng? Pasti habis banyak uang ya. Sudah sampai tahap ini, kalian masih kira aku main acting? Dasar bodoh sekali. Rina, Putri, cepat minta maaf. Kalau tidak, tanggung akibat. Rizky, semua itu benar? Kau Tuan Agung? Benar, semua benar. Dulu karena alasan khusus, tak bisa kasih tahu kau. Harus sembunyi dulu. Tapi kini, semua tak ada masalah lagi. Rizky, menantu tercintaku. Aku dulu sudah gila, baru berbuat bodoh. Jangan anggap aku. Tolong maafkan aku ya. Kakak, bantu aku minta Rizky maaf. Minta dia lepaskan aku. Sekarang baru minta maaf. Saat kalian usir Indah dari perusahaan. Apa kalian pikir hari ini? Sekarang baru sadar. Sudah telat. Rizky, kau tak tahu terima kasih. Keluarga Suryani tak pernah kejam padamu. Kau mau balas dendam? Tak pernah kejam, tak tahu malu. Putra, 3 hari lagi tak mau lihat di Timurraya ada anggota keluarga Aku tak mau di Timurraya kelihatan lagi wajah Suryani. Siap. Bawa mereka pergi. Lepaskan! Ibu Putri, gawat! Semua rekening perusahaan dibeku! Perusahaan Ibu Putri disegel. Tak ada yang boleh masuk atau keluar. Sudah. Dokter! Putri, bunuh kakakku, bunuh kakekku. Hari ini, kita selesaikan. Rizky? Tak sangka kau Tuan Agung. Kayaknya aku meremehkannya. Saat kau baru kembali ke Timurraya, seharusnya aku habisi kau. Takkan begini jadinya. Sayang, tak ada obat menyesal di dunia. Pengawal, bawa dia pergi. Lepaskan! Rizky! Lepaskan! Rizky? Rizky, kau gimana? Ada yang sakit? Aku kenapa? Kau pingsan di pesta. Kami semua panik. Kami langsung bawa kau ke sini. Rizky, kau tak apa? Mau panggil doktor? Ibu, aku tak apa. Tak usah panggil doktor. Kata doktor, luka lama bapak kampuh, makanya pingsan. Tapi tak apa. Kata doktor, energi bapak kuat, seharusnya tak apa. Papa, cepat sembuh ya. Ayo main bareng. Tak boleh terus tidur di sini. Tenang saja, Papa segera sembuh. Kenapa lari? Kau tabrak orang gimana? Tunggu aku! Rizky? Kenapa ke sini? Kalian sengaja datang menertawakan kami? Lina, kenapa bicara begitu? Kita satu keluarga, mana mungkin tertawakan? Kenapa kalian jadi begini? Kalau bukan karena kalian, Rina takkan jadi gila. Keluarga Suryani takkan begini. Setelah pesta, keluarga Suryani diserang keluarga-keluarga Timurraya. Perusahaan bangkrut semalam. Nyonya besar tak sanggup terima kabar itu, terbaring lumpuh. Rina juga jadi gila-gilaan. Keluarga Suryani yang dulu hebat, sekarang sudah jadi sampah. Rizky, dasar brengsek. Kalau bukan karena kamu, keluarga Suryani takkan jadi begini. Keluarga Suryani takkan jadi benalu. Semua ini karena ulahmu. Ibu, mana mungkin Rizky yang salah? Jelas-jelas karena sifat rakus kalian. Kenapa kalian malah menyalahkan kami? Keluarga Suryani besarkan kamu, dasar anak durhaka. Kalau kau mendengar nikahi anak orang kaya, keluarga Suryani tak akan menderita begini. Sekarang jadi begini, kau yang paling bersalah. Kau itu, bunuh kau penyebabnya, bunuh kau. Kalian semua tak pernah puas. Jangan salahkan orang, sekarang harus pikir apa langkah selanjutnya.
Ibu, sekarang keluarga Suliani sudah tak ada orang lagi. Atau pindah saja ke villa istana, tinggal sama aku. Begini kita bisa saling menjaga. Kalau kamu sendiri di luar, gimana hidupmu? Indah, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Jangan pura-pura peduli di sini. Kalian mau aku pindah, cuma mau menertawakan kami. Kalian memang berniat jahat. Ibu, kok ngomong gitu? Aku anak kandungmu, mana mungkin aku menyakitimu? Kau pikir aku percaya? Kau bisa begitu baik? Kalau kau tak mau percaya, kami pun tak bisa apa-apa. Benar, Lina. Pindah ke villa istana. Begini, kita bisa saling menjaga. Begini semua orang senang kan? Semua senang? Keluarga Suryani dirobek kalian. Nyonya besar dibikin sakit karena kalian. Rina dibikin gila kalian. Ini yang kalian sebut semua senang. Lina, tak ada yang mau begini. Soal ini jangan dipikirin lagi. Kami sungguh ingin menolongmu. Rizky, keluarga Suryani jadi begini semua karena kau. Aku akan ingat ini seumur hidup. Ibu, jelas-jelas kalian yang terus-terusan menekan Rizky. Dia sudah mengampuni kalian. Kenapa masih terus menekannya? Salahmu semua. Aku bunuh kau. Rina, aku tak mau pergi. Aku Nyi Agung. Rina, jangan lagi bermimpi. Kau tak akan jadi Nyi Agung. Cepat pergi. Aku tak mau pergi. Rizky, tolong mereka. Benar, Rizky. Meski dulu dia menyakitkan kita, tapi dia tetap mertuamu. Bantu saja kalau bisa. Tak bisa lihat mereka jadi begini. Meski kita mau bantu, mereka tak mau terima bantuan kita. Kalau tidak, tak akan menolak kita tadi. Ibuku itu keras kepal. Kalau bantu secara terbuka, dia pasti tak setuju. Malah bisa jadi sebaliknya. Sekarang satu gila, satu lagi nggak kerja. Dulu mereka dianjurkan, kalau kita nggak bantu, gimana mereka hidup? Tenang saja, aku akan cari cara bantu mereka. Asal mereka nggak tahu, kita yang bantu diam-diam. Terima kasih, Rizky. Kita kan satu keluarga, kenapa harus sungkan? Putra, uruskan ini. Cari yang terbaik untuk Rina kontrol. Baik, saya paham. Saya urus. Ingat, jangan sampai mereka tahu kita yang bantu. Kalau tidak, mereka nggak mau, malah jadi bumerang. Baik. Maya, Rizky, cukup main. Ayo makan. Terima kasih, Papa. Eyo. Indah ada hal mau bahas sama kamu. Apa? Kamu putuskan saja. Aku mau ajak ke Istana Naga Rahasia. Di sana sangat aman. Banyak ahli bela diri. Jadi keamanan kalian jamin. Aku takut saat aku tugas, kalian lagi-lagi jadi korban penculikan. Aku tak sanggup lagi rasakan penderitaan ini. Aku sudah tua. Kemana saja? Asal bersama kalian. Semua boleh. Ikut saja. Asal keluarga kita bisa bersama. Baik, aku ajak ke Istana Naga Rahasia. Jadi keluarga kita bisa bahagia bersama. Kemanapun juga, asal keluarga kita bisa hidup bahagia bersama, itu saja. Kau di mana? Itu rumah kita. Baik, Indah. Terima kasih dukungannya. Kita berangkat besok.